Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Rafif Kumara dengan NIM belakang 198 dari kelas 2024G. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan istilah antara Law of Nation dengan International Law. Dijelaskan bahwa istilah Law of Nation dan International Law itu memiliki perbedaan dalam konteks sejarah maupun konteks cakupan. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Law of Nation. Law of Nation berasal dari bahasa Latin yaitu Jus Gentium, yang di dalam hukum Romawi kuno mengacu pada hukum yang berlaku bagi semua bangsa, termasuk baik masyarakat Romawi maupun orang asing. Selanjutnya adalah sejarah International Law. International Law berasal dari istilah yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18 yang mengacu kepada seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara berdaulat. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari segi cakupan. Cakupan Law of Nation awalnya berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap universal dan berlaku untuk semua bangsa, termasuk aspek-aspek hubungan antar individu dari berbagai negara. Lalu ada International Law yang mencakup dari berbagai bidang, seperti hukum perjanjian internasional, hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan penyelesaian sengketa internasional. Halo, perkenalkan nama saya Faisal Zahran Gani dengan NIM akhir 402. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman saya, Noval Rafif, yaitu tentang International Law dan Law of Nation. Di sini saya ingin menjelaskan tentang unsur-unsur dari International Law. Yang pertama, subjek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional, individu, dan kelompok tertentu. Yang kedua, sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan. Yang ketiga, objek hukum internasional, yaitu hubungan antar negara, perdamaian dunia, hak asasi manusia, perdagangan global, dan lingkungan hidup. Yang keempat, prinsip hukum internasional, yaitu kesetaraan antar negara, penyelesaian sengketa damai, larangan penggunaan kekuatan militer tanpa alasan sah, dan kedaulatan negara. Yang terakhir, lembaga dan mekanisme penegakan, Mahkamah Internasional ICC, Mahkamah Pidana Internasional ICC, Dewan Keamanan PBB, dan organisasi internasional lainnya ILO, WTO, WHO. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, namaku Damar Raffi Anggara atau biasa dipanggil Adam atau Damar, dari angkatan 2024 kelas G dengan NIM akhir 408. Teman-teman, apa sih sebenarnya perbedaan dari International Law dengan Law of Nation? Perbedaannya itu dari segi ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup International Law itu mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional, sedangkan Law of Nation itu berlaku dalam satu negara saja. Kemudian dari segi subjek, itu International Law, subjeknya itu adalah negara, organisasi internasional, dan individu dalam kasus tertentu. Kemudian Law of Nation itu subjeknya adalah warga negara, perusahaan, dan pemerintah. Dari segi sumber, International Law bersumber dari perjanjian antar negara dan kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Kemudian dari Law of Nation itu bersumber dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintahan. Dari segi sifat nih teman-teman, International Law sendiri itu bersifat sukarela dan bergantung kesepakatan. Tetapi Law of Nation itu bersifat wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dari segi penyelesaian sengketa nih teman-teman, International Law sendiri itu menggunakan diplomasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Kemudian Law of Nation itu menggunakan pengadilan dalam negeri. Yang terakhir itu ada kedaulatan.
Law of Nation itu kedaulatan negara yang lebih mutlak dan berbasis kebiasaan. Tetapi international law itu lebih dinamis, berkembang, dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur negara di tingkat global. Begitu teman-teman perbedaannya.